kan sekarang saya lihat YouTube-nya Mas Didin itu lagi naik ya, ada yang tayang sampai 3 juta lebih ya view-nya. Kalau boleh tahu nih gaji terbaru berapa nih? Karena teman-teman tentu penasaran nih. Ini sebenarnya masih berjalan. Masih berjalan ya. Ini sahabat, Masya Allah, tabarakallah. Baru ini sahabat, Masya Allah, sudah mau memecahkan rekor nih kayaknya. Rekor yang kemarin yang terbesar mau dipecahkan, karena sekarang masih berjalan, ternyata sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Pamekasan, Madura. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini saya tidak henti-hentinya untuk berbagi informasi dan berbagi motivasi tentang salah satu YouTuber tersukses di Pamekasan ya, yang saya ketahui. Dan beliau adalah salah satu ketua perkumpulan YouTuber sekarang, karena beliau bisa juga dikatakan sebagai tempat bertanyanya para YouTuber baru yang ingin sukses di YouTube, baik dari segi pembuatan konten atau segi pendaftaran. Namun sahabat, tentu kita kurang afdol kalau tidak mengenal beliau dari sejarah awal beliau bikin YouTube, dari gaji-gaji beliau yang awal sampai yang tinggi, dan berapa biaya yang digunakan untuk beliau membuat konten sampai saat ini. Oke, kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa? Ini biar yang lain tahu nih. Didin. Dengan Mas Didin ya. Sampai punya channel apa? Nama channelnya? Nama channel saya Binatangku. Binatangku ya. Jadi ini sahabat yang punya anak, atau ini sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak ya, untuk orang dewasa aja yang seneng hewan-hewan bisa lihat ke channel beliau, yaitu Binatangku, yang Masya Allah sekarang sudah lebih dari 100.000, bahkan mau 200.000 subscriber ya. Ya, alhamdulillah. Ini Mas Didin, saya ingin bertanya, awal mula sampean itu terjun ke YouTube, apakah memang ada yang mengajak atau memang dari Mas Didin sendiri? Ya, awal mulanya itu dulu tahun 2018 kalau nggak salah, tapi masih belum konten anak-anak gitu. Oh. Awalnya itu dapat informasi dari teman bahwasanya di YouTube itu bisa menghasilkan uang seperti itu. Jadi kreativitas kita berkarya, terus kemudian tidak ada salahnya kita upload ke YouTube, dan toh nanti ketika mendapatkan hasil itu berarti bonus dari hasil karya kita seperti itu. Jadi dari situ saya mencoba membuat konten, terus kemudian diupload ke YouTube seperti itu. Sebelumnya sampean kerja apa? Ya, sebelumnya sih mahasiswa, kan waktu itu saya masih mahasiswa, belum kerja. Setelah selesai mahasiswa baru ya, terjun ke YouTube. Memang dari sejak mahasiswa saya sudah nge-YouTube, tapi masih belum fokus kan waktu itu. Selesai kuliah itu bingung mau cari pekerjaan apa dan lain sebagainya. Akhirnya ya kenapa tidak sih sekalian, saya kan punya YouTube dan saya punya ya hewan peliharaan dan lain sebagainya. Nah, sejak itu saya berpikiran untuk fokus di YouTube. Awalnya kan dari 2018 itu hanya sekedar punya, tidak kemudian sukses, tidak kemudian mendapatkan fokus, hasil ya. Iya, tidak fokus di YouTube. Sejak itu saya nyatakan sikap, saya mau fokus di YouTube. Dapat tidak dapat, intinya saya tetap berkarya, dan insya Allah dari perjuangan insya Allah tidak akan mengkhianati hasil seperti itu. Siap. Nah, ini Mas Didin ya, tentu orang
berjuang di YouTube itu kan punya kendala-kendala ya. Kalau Mas Didin sendiri dari awal-awal itu kendala-kendala apa saja nih? Kalau kendalanya di YouTube itu, kalau menurut saya hanya rasa malas sendiri. Jadi yang membuat kita jadi tidak semangat itu sebenarnya yaitu, kalau dari segi kendala lainnya itu ya saya rasa apa yang nggak ada sebenarnya. Karena males mau bikin konten saja ya. Ya males bikin konten. Dan ini Mas Didin tentu teman-teman ingin tahu nih, untuk jadi YouTuber itu berapa sih biayanya sampai sukses seperti sekarang ini? Ya sebenarnya aktif di YouTube itu tidak kemudian harus bermodal ya. Intinya modal kita itu ya modal semangat dan mempunyai keinginan seperti itu. Karena memang saya dari awal itu ya memang seperti monyet itu, saya memang suka pelihara monyet. Bukan karena untuk YouTube aja ya? Bukan, karena memang saya awalnya memang suka pelihara hewan seperti itu, seperti kelinci, musang, monyet dan lain sebagainya itu. Nah, kenapa tidak sekalian hewan peliharaan saya ini kita buat konten seperti itu? Betul. Ini sama di sebelah kanan saya ini ada kelinci, ada monyet juga, bahkan ada hamster juga. Iya, banyak segala hewan. Dan ini bisa dilihat, ini saya kira baju-baju apa, sahabat, ternyata baju monyet loh, tuh lihat. Ini baju-baju monyet. Coba lihat, ini semua perlengkapan untuk monyet nih, sahabat. Masya Allah, ada monyet yang digunakan nih. Masya Allah, Masya Allah. Ini masih naruh monyetnya karena kayaknya aktif banget. Ini juga Mas Didin, ya. Biar jadi motivasi ya kepada teman-teman. Kalau boleh tahu gaji pertama sampai gaji tertinggi itu Mas Didin berapa? Gaji pertama itu saya mendapatkan 18 juta. Pertama langsung 18 juta ya. Terus semakin bulan semakin nambah. Ya, alhamdulillah. Sampai gaji tertinggi itu berapa Mas Didin? Gaji tertinggi itu sampai 40 lebih. 40 juta lebih ya. Tuh Masya Allah, sahabat. Sekarang dengan penghasilan sebanyak itu, apakah ada pikiran nih masih untuk mendaftar? Misal nih, kan sampean sarjana jurusan apa? Jurusan PAI. PAI ya. Apakah masih ada cita-cita ingin daftar jadi guru agama, untuk jadi pegawai negeri atau gimana nih? Sebenarnya saya kuliah dulu itu saya tidak kepikiran untuk kemudian saya harus jadi pegawai, saya harus jadi dosen. Malah saya tidak ada cita-cita untuk ke sana. Cuman kenapa saya kuliah seperti itu? Sebenarnya hanya saja saya kuliah itu untuk menambah pengalaman, kemudian relasi banyak teman, dan setidaknya kuliah itu bukan lantas kemudian untuk menjadi pekerjaan, untuk menjadi pekerjaan, tidak ada jaminan seperti itu. Semuanya tergantung dari diri kita sendiri, bagaimana cara ya untuk mencapai kesuksesan begitu. Ini Masya Allah, sahabat. Jadi benar banget, kita kuliah itu bukan untuk mencari pekerjaan, tapi kewajiban kita selaku manusia yang memang diwajibkan untuk selalu belajar dan untuk menuntut ilmu, ya kan. Kalau masalah rezeki itu Allah, Masya Allah, lebih tahu daripada kita. Beliau lebih tahu dan lebih adil pada kita itu untuk memberikan rezeki. Oke, Mas Didin nih, kan sekarang saya lihat YouTube-nya Mas Didin itu lagi naik ya, ada yang tayang sampai 3 juta lebih ya view-nya. Kalau boleh tahu nih gaji terbaru berapa nih? Karena teman-teman tentu penasaran nih. Oh iya. Ada di sini. Cuman dia action ya. Iya, coba lihat nih. Ini coba kita coba lihat. Kalau ini real, sahabat. Ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
Ini sebenarnya masih berjalan. Masih berjalan ya. Ini sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Itu udah berkepala 3 ini ya. Udah kepala 3 sahabat. Aduh, bisa nggak dikasih tahu ke kamera nih? Nggak bisa. Biasa ya, biasa. Ini ternyata udah kepala 3 sahabat. Masya Allah, ini masih berjalan terus ya. Nah, itu penghasilan dari YouTube sekarang nih, Masya Allah. Saya lihat, yang saya ketahui ya, di Pamekasan sampean ini termasuk salah satu yang tersukses di YouTube. Penghasilnya itu untuk apa sih? Ya, dari awal saya memang pengen punya rumah sendiri tapi alhamdulillah saya dari hasil dari YouTube saya sudah bisa membeli rumah sendiri. Oh, sudah cash ya? Memang itu murni hasil YouTube? Murni, karena memang tidak ada pekerjaan lain. Ya sekalipun buka kafe itu ya untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Ini Masya Allah sahabat, ternyata di YouTube itu memang benar-benar menghasilkan, dan apabila kita itu bisa memanage dengan baik keuangan kita seperti Mas Didin ini, alhamdulillah sekarang yang awalnya memang ada rumah tapi punya keluarga ya, tapi sekarang bisa beli sendiri. Dan Masya Allah, nanti kita akan review rumah beliau nih yang baru, karena katanya sebentar lagi sudah selesai renovasi ya. Iya, alhamdulillah. Siap. Tinggal isinya. Oke, ini Mas Didin terakhir. Ini selain saya minta izin untuk ditayangkan di YouTube saya, nggak apa-apa ya ini. Oh iya. Untuk motivasi sama yang lain. Betul. Sebelum ini sampean pernah bongkar-bongkar rahasia nggak tentang penghasilan ke YouTuber yang lain nih? Belum sih. Kalau ini memang perdana ya, perdana. Makanya banyak orang yang bertanya-tanya. Soalnya gini, Mas Didin, banyak yang bilang kalau konten anak nggak dapat duit katanya kan, karena itu kontennya untuk anak. Ternyata dapat juga ya. Nah ini juga motivasi nih bagi yang lain nih, yang baru-baru mau belajar di YouTube nih. Ya untuk teman-teman YouTuber pemula, tetap semangat berkarya. Intinya kita konten itu ya tidak menafikan itu ya, semuanya butuh pendapatan. Tapi kalau misalkan uang atau pendapatan itu dikedepankan, maka ketika kita buat konten dan konten kita itu tidak naik, maka kita akan down, kecewa. Nah kalau kita itu berkarya, berproses, upload video yang menarik, yang bagus, kita konsisten seperti itu. Persoalan naik tidaknya view itu ya kita pasrahkan pada Allah seperti itu. Intinya kita tetap berbuat, berproses, ya kita jangan putus asa untuk selalu konten, maka insya Allah pada akhirnya akan sampai juga. Betul. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa juga. Dan jangan lupa untuk berdoa. Seperti ya sebenarnya kan teman-teman itu banyak yang nggak tahu seperti ketika melihat seperti Pak Islamet sendiri, wah gajinya sekarang sudah sekian. Itu kan iya sekarang kan mereka tidak tahu proses dari awal seperti apa. Ya semuanya butuh proses, tidak ada yang instan seperti itu. Kalau kemudian ia baru buat konten, kok view saya nggak naik, prosesnya sudah nyampe mana seperti itu. Kalau masih 1 bulan, 2 bulan, nah itu masih ya kita butuh berjuang seperti itu. Sekarang sudah berapa tahun nih jadi YouTuber? Ya kalau yang channel binatangku ini ya sudah 2 tahun berjalan. Sama sebenarnya sama saya, cuman Masya Allah beliau lebih sukses. Mudah-mudahan nanti ketularan. Oke, kalau dari monyet ya kan ini binatang yang digunakan itu fokusnya ke monyet ya, ke lubi ya. Itu sudah berapa monyet nih yang digunakan sampai sekarang? Kalau sudah berapa ya, kemarin itu sudah 3 monyet.
yang pertama itu yang besar, yang sudah besar itu sudah agresif ya. Tidak bisa buat konten lagi ya, terlalu agresif. Bisa sebenarnya, cuma Sulit. butuh tenaga ekstra. Betul. Jadi semuanya 3 ya. 3. Oke, demikian sahabat yang penasaran tentang Mas Didin di balik layar channel Binatangku yang Masya Allah bisa menghasilkan sampai puluhan juta. Bahkan yang terbaru ini sahabat, Masya Allah sudah mau memecahkan rekor nih kayaknya. Rekor yang kemarin yang terbesar mau dipecahkan, karena sekarang masih berjalan ternyata sudah tinggi gajinya. Mudah-mudahan terus sukses. Sekali lagi ini bukan hanya untuk sombongan atau untuk apa-apa, tapi sebagai motivasi khususnya untuk para YouTuber pemula supaya tetap semangat. Insya Allah kalau kita tetap semangat, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ya. Oke, terima kasih Mas Didin ya, mudah-mudahan sukses. Oke, demikian sahabat bincang singkat saya dengan Mas Didin, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya bermanfaat silakan share ke media sosial kalian semua supaya lebih banyak lagi orang yang tahu dan termotivasi, khususnya bagi pencinta konten atau pembuat konten di YouTube. Dari Pamekasan Madura bersama saya Faiz Slamet dan Mas Didin channel Binatangku, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.